Di setiap hari masyarakat menggunakan ruang digital untuk berkomunikasi. Ada yang menyampaikan pendapat, mengunggah kritik, membagikan pengalaman pribadi atau hanya sekedar menulis komentar di media sosial. Namun dalam ruang digital, satu unggahan atau satu komentar dapat menimbulkan akibat hukum. Seseorang itu dapat dilaporkan karena dianggap mencemarkan nama baik, menyebarkan kebencian atau bahkan merugikan pihak-pihak lainnya. Disinilah muncul pertanyaan penting, bagaimana hukum itu dapat melindungi nama baik dan rasa aman seseorang, tetapi pada saat yang bersamaan tidak membungkam kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Pertanyaan itu pun menjadi relevan dalam pembahasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal sebagai UU ITE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Sofatul Marwah dengan NIM 12430300052, jurusan Hukum Tata Negara semester 4 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Judicial Review UU ITE 2024, khususnya terhadap pasal 27A tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian dalam ruang digital. Perkembangan internet membuat banyak kegiatan manusia berpindah ke ruang digital, mulai dari komunikasi, transaksi, penyebaran informasi, hingga penyampaian kritik. Akan tetapi, dalam praktiknya, UU ITE seringkali menimbulkan kontroversi. Transaksi elektronik menuai sejumlah kontroversi. Sejumlah pasal dinilai menuai kontroversi karena multitafsir. Kita akan bahas dalam kontroversi UU ITE. Karena itulah, UU ITE beberapa kali mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam bagian pertimbangannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menyebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU ITE sebelumnya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan dilakukan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum. Salah satu persoalan yang sering muncul dalam UU ITE adalah batas antara kritik, pendapat, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian. Batas tersebut tidak selalu mudah dibedakan, terutama dalam komunikasi digital yang sering berlangsung sangat cepat, terbuka, dan dapat diakses oleh banyak orang. Sebagai contoh singkat, masyarakat tentu masih mengingat kasus Baik Nuril Maknun yang sempat menjadi perhatian publik karena dijerat UU ITE dan kemudian mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo. DPR mengesahkan persetujuan amnesti untuk terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang ITE Baik Nuril. Kini tinggal menunggu Presiden Jokowi menerbitkan keputusan Presiden Kepres terkait pengampunan terhadap Nuril. Kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan UU ITE itu dapat menimbulkan perdebatan mengenai keadilan, perlindungan korban, dan kepastian hukum. Putusan UU ITE 2024 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor Putusan nomor 105 garis miring PUU 22 Romawi tahun 2024. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menguji ketentuan pasal 27A, pasal 28 ayat 2, pasal 45 ayat 4, dan pasal 45A ayat 2 UU ITE. Mahkamah Konstitusi memberikan batasan tafsir terhadap beberapa frasa dalam UU ITE. Misalnya, frasa orang lain dalam pasal 27A harus dimaknai dengan mengecualikan lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Selain itu, ketentuan ujaran kebencian dalam pasal 28 ayat 2 juga harus dimaknai secara terbatas agar tidak digunakan secara berlebihan. Selanjutnya, norma hukum yang terkandung dalam pasal 27A dan pasal 28 ayat 2 UU ITE 2024. Pertama, dari segi jenis norma, pasal 27A merupakan norma larangan. Pasal ini melarang setiap orang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud agar hal tersebut diketahui
umum melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik. Nah, ketentuan ini berhubungan dengan pasal 45 ayat 4 yang memuat ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Sementara itu, pasal 28 ayat 2 juga merupakan norma larangan. Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bersifat menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok. Ketentuan ini berhubungan dengan pasal 45A ayat 2 yang memuat ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya, dari segi kejelasan rumusan, pasal 27A dan pasal 28 ayat 2 masih memerlukan pembacaan yang sangat hati-hati. Frasa seperti orang lain, menyerang kehormatan, suatu hal, menghasut, dan menimbulkan kebencian dapat menimbulkan tafsir yang luas jika tidak diberikan batasan yang jelas. Nah, disinilah putusan MK Putusan nomor 105 garis miring PUU 22 Romawi tahun 2024 menjadi penting. Mahkamah Konstitusi tidak menghapus norma pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, tetapi mempersempit tafsirnya agar tidak diterapkan secara berlebihan. Secara formil, sumber hukum dari objek kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE. Undang-undang ini dibentuk oleh DPR bersama Presiden dan berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagai undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga secara resmi mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, dalam hierarki peraturan perundang-undangan, undang-undang itu harus tunduk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, apabila ada norma undang-undang yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara, norma tersebut dapat diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berdiri sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi. Secara material, lahirnya UU ITE 2024 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor sosial, yaitu meningkatnya penggunaan media sosial dan ruang digital dalam kehidupan masyarakat. Nah, saat ini masyarakat tidak hanya berkomunikasi secara langsung, tetapi juga melalui media sosial, aplikasi pesan WhatsApp, atau Instagram, atau hal lainnya. Lalu yang kedua ada faktor hukum, yaitu adanya kritik terhadap UU ITE sebelumnya yang dianggap terlalu multitafsir. Dan kritik ini pun mendorong pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan agar norma lebih jelas dan memberikan kepastian hukum. Lalu yang ketiga yaitu faktor demokrasi, yaitu kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi. Dalam negara demokrasi itu, warga negara berhak menyampaikan pendapatnya, tetapi hak tersebut tetap harus dilakukan dengan menghormati hak orang lain juga. Lalu yang keempat, faktor budaya digital, yaitu perubahan cara masyarakat berkomunikasi, berpendapat, dan menyebarkan informasi. Nah, budaya komunikasi digital ini seringkali sangat cepat, juga terbuka dan emosional gitu. Sehingga hukum perlu memberi batas yang jelas tanpa membatasi ekspresi secara berlebihan. Dari segi legitimasi yuridis, UU ITE 2024 memiliki legitimasi karena dibentuk dalam bentuk undang-undang oleh lembaga yang berwenang. Namun dari segi legitimasi sosiologis, beberapa normanya itu masih diperdebatkan karena masyarakat masih khawatir terhadap potensi kriminalisasi melalui pasal-pasal yang bersifat multitafsir tadi. Dengan demikian, Undang-Undang ITE 2024 itu memiliki dasar formil yang sah, tetapi tetap perlu diuji agar substansinya itu sesuai dengan hak konstitusional warga negara.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Undang-undang tersebut juga mengatur asas-asas penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama, asas kejelasan tujuan. UU ITE 2024 memiliki tujuan yang dapat diterima, yaitu menciptakan ruang digital yang aman, tertib, dan berkeadilan. Namun, tujuan tersebut harus dijalankan secara proporsional. Pelindungan nama baik tidak boleh berubah menjadi pembatasan berlebihan terhadap kritik dan kebebasan berekspresi seseorang. Lalu yang kedua ada asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Pengaturan mengenai tindak pidana di ruang digital memang tepat diatur dalam bentuk undang-undang, namun materi muatannya itu harus tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan bahwa beberapa frasa dalam Undang-Undang ITE perlu diberi pemaknaan konstitusional agar tidak bertentangan dengan hak atas kepastian hukum dan kebebasan berekspresi. Lalu yang ketiga ada asas dapat dilaksanakan. Secara teknis, pasal 27A dan pasal 28 ayat 2 dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Namun, suatu norma tidak cukup hanya mudah diterapkan oleh aparat. Norma juga harus dapat dipahami oleh masyarakat. Jika masyarakat tidak memahami batas antara kritik dan pencemaran nama baik, maka norma tersebut dapat menimbulkan ketakutan untuk berbicara di ruang digital. Lalu yang keempat itu ada asas keterbukaan. UU ITE menyangkut hampir semua masyarakat karena penggunaan internet itu sangat luas. Oleh sebab itu, pembentukan dan perubahan UU ITE harus melibatkan partisipasi publik yang bermakna, termasuk akademisi, organisasi masyarakat, praktisi hukum, jurnalis, dan bahkan pengguna media sosial. Lalu yang kelima ada asas kejelasan rumusan. Inilah asas yang paling penting dalam pembahasan kali ini. Nah, putusan MK nomor 105 tadi membuktikan bahwa beberapa frasa dalam Undang-Undang ITE masih membutuhkan pembatasan tafsir. Artinya, secara formal norma tersebut sudah dirumuskan, tetapi secara substansial itu masih perlu diperjelas agar tidak diterapkan secara terlalu luas. Dengan demikian, UU ITE 2024 memenuhi beberapa asas secara formal, tetapi masih perlu diperkuat dari sisi kejelasan rumusan, keterbukaan, dan tentunya kepastian penerapan di kalangan masyarakat nanti. Menurut pendapat saya, penerapan UU ITE ini harus mengutamakan prinsip proporsionalitas dan ultimum remedium, yang dimana artinya hukum pidana itu sebaiknya menjadi jalan terakhir. Jadi tidak semua komentar, kritik, atau bahkan unggahan di media sosial itu harus langsung diproses secara pidana. Jika persoalan itu masih bisa dapat diselesaikan melalui hak jawab atau permintaan klarifikasi, mediasi, atau permintaan maaf, maka jalur tersebut seharusnya lebih diutamakan dibandingkan jalur pidana. Judicial Review UU ITE 2024 menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan itu harus dirumuskan secara sangat hati-hati, terutama apabila memuat ancaman pidana di dalamnya. Pasal 27A dan pasal 28 ayat 2 memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu melindungi nama baik individu dan mencegah ujaran kebencian. Namun, tujuan tersebut harus dijalankan secara proporsional agar tidak dapat mengancam kebebasan seseorang dalam berekspresi. Dan putusan MK nomor 105 itu sangat penting karena memberikan batasan terhadap norma Undang-Undang ITE. Putusan tersebut memperjelas bahwa pencemaran nama baik tidak boleh digunakan oleh lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, atau bahkan jabatan. Putusan tersebut juga mempersempit makna ujaran kebencian agar hanya mencakup tindakan yang benar-benar menimbulkan resiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Dan demikianlah pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi insight baru bagi teman-teman yang menonton. Saya tutup dengan salam. Saya Salwa Safatul Marwah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.